Kalau aku mau berzina, ngapain sama anak sendiri? Paham gak sih maksudnya? Iya. Ibaratnya kita rela bunuh orang demi ngelindungin dia gitu maksudnya. Tapi ketika itu terjadi disuruh, karena kalau nggak berzina dia akan dibunuh. Paham gak sih maksudnya? Jadi ini pilihan yang sulit banget tuh bagi orang-orang. Nah, coba bayangin dia diperkosa sama keluarganya, disuruh incest dan segala macam, diperkosa terus-menerus setiap hari sampai akhirnya dia benturin kepala dia di dinding terus meninggal. Bagiku itu bukan bunuh diri sih. Iya. Aduh, serem. Nah, jadi ada dalam kasus-kasus kayak gini aku justru merasa aku yang salah. Kenapa? Karena aku membiarkan itu terjadi. Paham gak sih maksudnya? Jadi kayak aku harus kita bisa lebih kuat gak sih gitu maksudnya. Karena dalam kondisi begini aku pikir gini. Aku pikir insya Allah ya Allah juga nggak akan minta pertanggungjawaban dia sih. Karena itu benar-benar udah menurutku ya udah gila gitu maksudnya. Maksudnya udah kayak dalam satu kasus di mana seorang Ammar bin Yasir lihat bapak ibunya mati, satunya ditusuk dari kemaluan tusuk tombak dari kemaluan ke lehernya, satunya lagi disalib di pohon kurma. Kemudian ketika dia ngeliat itu dia dibilang kan, ayo mau nggak kamu keluar daripada agama Islam? Dia bilang, iya aku keluar dari agama Islam. Aku nggak ngakui Allah lagi sebagai Tuhan. Itu tidak dianggap oleh Rasulullah sebagai pernyataan yang murtad. Tapi dianggap sebagai dia sudah hilang akal di titik itu. Dia benar-benar ya gimana menyaksikan kayak gitu. Lah kalau jadi perempuan itu apakah aku bisa lebih baik daripada dia? Nah aku yakin di titik itu bukan bunuh diri. Tapi kalau bunuh diri dalam Islam haram. Bahkan dalam kasus misalnya contoh ya, dia misalnya melakukan bom bunuh diri, itu hukumnya haram kalau bom bunuh diri. Kalau syahid beda lagi ceritanya. Tapi kalau bom bunuh diri itu nggak boleh. Karena kamu matiin dirimu sendiri gitu maksudnya. Sedangkan tidak ada sesuatu yang memaksa. Pokoknya di situasi kalau kita masih punya akal sehat, masih bisa berpikir dan memilih untuk mengakhiri hidup sendiri, itu yang haram. Iya. Nah, ada satu lagi yang di tengah-tengah, eutanasia. Eutanasia contoh kayak gini. Suntik mati. Contoh ya. Ada orang tua yang sakit. Sebenarnya secara kehidupan dia udah mati. Dia cuma hidup karena support alat. Anaknya terus kemudian ditanya sama dokternya, ini harus dibayar lagi nih. Terus anaknya bilang begini, ya udahlah dok, kami nggak punya uang lagi nih, udahlah biarin aja. Nah itu apakah dikatakan bahwasanya anak itu yang bunuh bapak ibunya? Atau minta ibunya bilang, udahlah aku, ibunya yang sakit bilang, udahlah aku nggak usah dilanjutin lagi, aku biarin mati aja. Apakah itu bunuh diri? Tergantung. Itu nanti dari kajian-kajian ada tuh. Tapi kalau kayak gitu lebih ke arah apa ya, Us? Etika. Tapi jujur statementnya Ustadz barusan tuh lumayan berbahaya tau. Iya. Karena orang-orang yang salah ngerti, mereka bakal misinterpretasi bahwa depresinya mereka, gila sesaat udah mereka, selevel kehilangan akal sehat. Mereka itu sebenarnya. Makanya aku bilang dalam kasus dalam kasus orang yang dipenjara diperkosa berkali-kali tadi. Tapi kalau depresi, sebenarnya balik lagi ke kata lu tadi, dia harus punya dokter dan harus konsultasi ke dokter sehingga dia ngerti seperti apa. Karena depresi itu jadi gini, menurutku ya hilang akal tuh bukan self claim, bukan self diagnose. Itu benar-benar didiagnose oleh orang gitu maksudnya. Sampai dalam kasus itu. Nah makanya aku bilang di awal bunuh diri itu haram. Artinya gini sebenarnya, kalau ada seseorang yang terus kemudian dia mendapatkan bertubi-tubi masalah dan segala macam, dia harus tahu. Aku baru dapat tadi pagi sama dari guruku, dia bilang gini, orang berpikir salah infonya adalah ketika dia mati dia bisa istirahat. Sedangkan Rasul bilang tidak ada istirahat bahkan dalam kematian. Berarti ketika dia mati itu dia nggak istirahat sebenarnya. Dia lagi lanjutin hidup, cuma masalahnya hidupnya nggak bisa mati. Hidup kayak orang normal lagi. Di alam barzah. Loh, di alam barzah kan kosong alamnya. Enggak, siapa itu kan? hidup. Kita hidup, kita ngerasain sakit, kan kita disiksa. Kalau kita itu kita maksudnya kalau misalnya tenang. masuk itu. Betul. Malah kalau di alam barzah kita ngerasain sakitnya segala macam, tapi kita nggak bisa mati. Karena kan matinya kan udah. Ingat katanya Yesus, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Siapa yang mengikuti dia akan hidup kekal. Itu maksudnya. Itu. Oke. Pertanyaan terakhir, mau dilempar apa dioper? Lempar aja biar kayak ini. Set kayak meja judi nih. Ini aja. Pertanyaan terakhir loh itu. Iya. Oke.
Oh, gua udah kayak judi begini, salah ya. Iya. Emang kelihatan. Iya. Apa benar ada hadis atau apapun namanya yang mengatakan bahwa orang gila itu pasti masuk surga, terus di surga jadi normal, terus agamanya masuk mana? Pasti lu yang milih itu. Pasti Feren yang milih. Lagi itu kayak Feren yang nanya itu. Itu jelas lu yang nanya kan? Enggak. Itu lu ya? Lu itu. Gini. Lu inget gak masukin ini? Ingat. Jadi sebenarnya gini, di dalam Islam ada sesuatu yang menjadi syarat orang itu dihisap atau tidak, atau akan diperiksa atau tidak, atau bisa dikatakan berpotensi di surga atau neraka atau tidak, yaitu punya akal. Karena dengan akal dia bisa memilih. Kalau dia punya pilihan, maka ada hisap, ada evaluasi. Evaluasi itu datang karena ada choice. Konsekuensi choice akan ada pertanggungjawaban. Yeah. Bener kan ya? Itu di dunia dan di akhirat kayak begitu. Berarti kalau dia udah gila, dia tidak akan diminta pertanggungjawaban. Atau dia masuk surga. Oh, berarti Dia nggak auto masuk surga. Auto masuk surga. Apalagi kalau mohon maaf ya, anak-anak zaman sekarang ada yang lahir dengan keterbatasan. Ada anak-anak dengan keperluan khusus. Itu adalah tiket surga langsung bagi bapak ibunya. Tapi kalau misalnya Oh, justru bapak ibunya. Bapak ibunya. Tiket Anaknya surga, anaknya juga sama. Nanti anaknya akan nemenin dia di surga. tapi kalau anaknya jahat?